Main futsal profesional dulu pertama tahun 2012 di futsal Kota Bandung, FKB nama timnya. Ya awalnya teh dari kecil sih sepak bola, SSB kan di Produta dari kelas 4 SD. Terus dari situ bertahap nih masuk Persib usia 15, waktu itu Hawarnas, terus masuk Persib usia 17. Dan tahun 2012 masuk Persib 21. Nah, beres Persib 21 tuh ada PON. Awalnya di PON Ajis ikut PON bola awalnya. Latihan sehari 3 kali. Nah, di situ aja sempat sakit. Udah aja di situ Ajis nggak lanjut ke PON sepak bola. Nah, disitulah baru ada tawaran ke PON futsal dari Coach Panca, ditawarin mau nggak ikut PON futsal, sekalian ada liganya juga, FKB. Ya udahlah, di situ awal mulanya main futsal profesional. Cuman emang karena mereka juga tahu dari dulu Ajis dari SMA juga futsal gitu. Nggak setuju sih, karena udah kecontohan sama Ajis sendiri ya. Kalau Ajis mah nggak tahu kalau kata orang. Karena dulu juga Ajis sering dilarang sama pelatih Ajis di SSB gitu. Karena SMA kan Ajis jarang sekali latihan main bola, latihan futsal aja terus dimarahin lah. Nanti hilang sentuhan di sepak bolanya, terus kontrolnya beda, terus pandangannya juga sempit di futsal. Tapi Ajis selalu berontak aja gitu ngelawan. Enggak, ini bagus kok buat Ajis, buktinya Ajis masih bisa main bola gitu dulu waktu itu kan, waktu ada turnamen pengcap juga waktu itu. Karena di futsal kita dituntut harus berpikir lebih cepat, bergerak lebih cepat juga. Terus ya di futsal banyak menyentuh bola juga gitu. Jadi ketika kita bermain bola di lapangan sepak bola, ya kita ngerasa percaya diri karena sering nyentuh bola gitu. Awalnya ya sempat nggak percaya juga gitu kan, tahun 2016 pada saat itu Ajis masih di Liga Futsal, terus udah nggak latihan lagi lama sepak bola, tiba-tiba ada Coach Jaino yang ngajak saya main di Balikpapan. Awalnya di situ sih langsung mengiyakan karena dulu Ajis pernah mengecewakan beliau waktu di Diklat kan. Jadi ini kesempatan, nggak akan datang kan 2 kali mungkin. Terus Ajis bicara baik-baik sama tim manajemen Libido, akhirnya setuju kalau Ajis nggak apa-apa untuk Ajis main bola ke Balikpapan. Waktu itu dipanggil juga timnas futsal, cuman lebih milih ke Balikpapan karena udah di Balikpapan. Berarti saat itu tadi akan main timnas futsal, Ya, tapi ada panggilan dari Persib Balikpapan. ya, Jadi Ajis lebih milih sepak bola ya. lebih milih sepak bola. Tahun 2015 waktu liga nggak jalan, ya pertama sih dilihat dari senior dulu ya kan, emang yang sukses yang balik lagi ke Bandung harus pergi dulu merantau gitu kan. Terus ya pas aja mungkin momennya waktu itu emang Ajis ada masalah juga di Diklat pada saat itu, langsung ya ditawarin juga sama tim yang juara waktu itu kan, Semen Padang U21 juara tahun 2014, langsung ditawarin buat 2015-nya. Ya udahlah, Ajis ambil kesempatan itu gitu. Pertimbangannya sih ya ini kesempatan bagus buat Ajis gitu, ada tim yang mau Ajis di luar Persib dan buat mematangkan Ajis juga di sana gitu. Dan pada saat itu emang momennya pas gitu, Ajis udah nggak terikat kontrak dengan Diklat Persib. Terus ya ada tim yang benar-benar serius, waktu itu kan emang komposisi pemain di Padang juga bagus. Jadi mereka beres juara, terus mereka mau juara lagi tahun 2015-nya, makanya mereka manggil pemain dari luar lagi. Tinggal di mesnya di pabrik semennya. Nggak sampai 1 tahun kan keburu liganya nggak jalan. Ya yang pertama sih tekad juga kan, terus kita harus siapin mental juga karena kan kita ada di kota orang, nggak gampang gitu kan adaptasinya. Cuman kita harus persiapkan baik-baik sih.
Nggak ada sih, belum ada pikiran ke situ dulu. Karena apa? Karena belum main di senior, Habis belum siap ya? belum siap pada saat itu. Cuman waktu di Semen Padang aja sudah beberapa kali ikut latihan sama senior. Gitu. Senior Semen Padang. Ya awalnya sih intinya harus cepat bisa adaptasi. Terus untungnya dibantu dengan banyaknya teman-teman dari Bandung juga waktu di Balikpapan. Pelatih juga udah kenal, jadi enak gitu adaptasinya. Nggak terlalu sulit juga buat Ajis beradaptasi waktu di Balikpapan. Iya karena di sana kan Ajis dipercaya sama pelatih. Terus banyak juga teman-teman dari Bandung di sana, teman-teman di luar juga, di luar sepak bolanya banyak juga teman Ajis di Balikpapan. Jadi Ajis ngerasa nyaman aja hidup di Balikpapan. Di Balikpapan ada Versus, terus ada Hanif juga gitu. Ya banyak, mulai dari waktu, materi, terus kan jauh dari keluarga. Balikpapan nawarin kontrak lagi, perpanjang lagi waktu tahun itu kan. Ditambah ada Alfat juga waktu itu masuk, teman Ajis juga. Saya diklat, tadinya Ajis mau di situ lagi, cuman Coach Jaino nggak di situ lagi, dan ada tawaran yang lebih bagus buat karir Ajis, pindah ke Borneo. Ya Ajis memilih pergi. Ya waktu itu ada tawaran juga dari Bos Nabil, Presiden Borneo FC. Dia langsung telepon saya sebelum saya perpanjang di Balikpapan. Nah, saya tanya juga sama beberapa orang gitu, gimana di sana, bagus nggak. Dan ya akhirnya saya memilih Borneo gitu. Meskipun Borneo sama Balikpapan juga itu kan rival luar biasa kayak Persib sama Persija gitu. Cuman ya Ajis harus siap resikonya aja. Persib itu ya milih ke Borneo gitu. Ya itu pengalaman perantauan saya paling berat mungkin ya di Samarinda. Itu cobaan yang luar biasa buat saya. Di situ padahal awal-awal di Piala Presiden saya sempat juara 2 bareng Borneo, cuman waktu liga saya beberapa pertandingan nggak main. Dan pada saat itu ada kesempatan juga Coach Jaino telepon saya, pada saat itu dia ngelatih di Kepri buat main di Kepri selama 4 pertandingan, waktu itu 1,5 musim, terus balik lagi ke Borneo. Pengalaman baru main di divisi 2, pengalaman baru buat Ajis kan. Karena tahun sebelumnya karena tahun sebelumnya kan juara, misalkan juara bareng PON, terus main di Balikpapan selalu main gitu. Terus di Borneo juga di awal-awal kan Piala Presiden juga lumayan Ajis sering main, dan tiba-tiba kaget gitu Ajis sempat di titik terendah Ajis lah kalau kata Ajis waktu main di Kepri. Cuman ya di situ yang memotivasi Ajis jadi lebih baik. Itulah motivasi Ajis ketika di situ. Awalnya sih ada beberapa tim juga yang nawarin Ajis. Cuman pada saat itu yang benar-benar serius ya Medan. Waktu itu Coach Janur langsung telepon Ajis. Dan dia nggak pikir panjang lagi, ya langsung Ajis terima aja main di sana. Kan biasanya yang kalau pelatih bawa mah insya Allah lah ya IP return gitu. Awalnya teh Ajis teh kan mau ke Madura, awalnya teh kan. Nah, Pak Jajang teh tadinya mau sama Alfat, mau manggil Alfat ke Medan. Cuman di situ teh Alfat teh pengennya kalau ada Ajis. Nah, langsung oh iya ya udah sama Ajis. Dan ada Pak Janur udah mantau Ajis dari PON juga, dia kan nonton dari PON, dari setiap kita ketemu Persib juga Coach Janur udah tahu Ajis. Nah disitulah, tapi Alfat nggak jadi, Alfat tetap di Madura waktu itu teh. Ketika di Medan sih Ajis ngerasa nyaman karena banyak teman Ajis juga, teman-teman dari Bandung dan orang-orang Medan juga welcome gitu. Terus yang ngerasa nyaman karena Ajis balik lagi ke performa Ajis gitu ketika di Medan, meskipun tim yang Ajis bela harus terdegradasi. Cuman ya di situ awal
Ajis naik lagi performa Ajis gitu. Karena sering main TA gitu. Ya pertama juga kaget gitu ya, tiba-tiba ditunjuknya pas di lapangan. Karena waktu pada saat itu Bang Gimin nggak main kan, cadangan. Terus mungkin ngelihat lagi, padahal banyak waktu itu sosok, ada Bang Rahmat Hidayat, banyak lah pemain asing juga pada main kan pada saat itu, ada Lobo, Tanidis, ada Matsunaga. Cuman aneh, nah Ajis yang disuruh jadi kapten gitu. Ya luar biasa, pengalaman luar biasa gitu main di liga, terus jadi kapten meskipun pada saat itu harus menelan kekalahan ya. Cuman ya itu kesempatan bagus buat Ajis juga. Yang memutuskan ya awalnya dorongan orang tua, keluarga, istri, eh, dan dari diri sendiri juga ya. Karena mungkin Ajis pikir nanti nggak akan ada kesempatan lagi gitu, ini momentum Ajis pulang ke Bandung, meskipun Ajis harus siap bersaing di Bandung dengan Mashar, Adado gitu, Kim, sama banyak lah gelandang-gelandang lain. Ya itu resiko Ajis gitu. Pada saat itu Ajis yakin aja gitu Ajis bakal bisa di Bandung, di Persib, bakal bisa bersaing dan bisa membantu performa tim lebih baik. Ya, setelah awal Ajis sempat pikir ke situ. Pulang ke Bandung juga kan Ajis nggak, maksudnya mikir lagi kan di Persib, aduh lihat dulu skuadnya siapa aja, ada Mashar gitu kan, ada Dokim, belum pemain-pemain asing, ada pemain muda, ada Jola. Terus ya mau nggak mau itu tantangan buat Ajis juga kan, kalau mau main ya Ajis harus serius di latihan gitu kan. Terus ketika pertandingan ya Ajis harus manfaatkan kesempatan yang ada gitu. Sangat berpengaruh buat Ajis di luar, karena udah lama di luar terus balik ke Bandung ya alhamdulillah juga banyak tanggapan positif dari banyak orang gitu. Beda lagi kalau Ajis nggak ngerantau dulu, mungkin mental Ajis juga nggak keuji gitu kan. Saya dapat banyak pengalaman dari beberapa senior saya juga, karena kan saya sering pindah-pindah tim juga. Dan misalkan di Balikpapan ada Mas Bima yang selalu kasih motivasi saya, ada di Borneo ada Bang Ponario yang kasih bekal buat saya, terus ada Bang Legimin juga ketika di Medan, itu sangat berpengaruh sih buat saya gitu. Awal-awal sih beban gitu ya buat Ajis gitu kan, waktu pertama main kan di Piala Indonesia, main lawan Persiwa, terus di hadapan banyak bobotoh, itu kan belum pernah gitu, sebelumnya kan selalu menjadi lawan gitu, belum pernah ditonton sebanyak ribuan bobotoh. Jujur awal-awal sih beban, permainan Ajis nggak keluar di beberapa pertandingan awal-awal. Dengan sering beberapa kali main, nah disitulah mulai kepercayaan diri muncul, karena si pelatih juga ngasih kepercayaan penuh sama Ajis, jadi ya Ajis ngerasa percaya diri. Ya berjaya di tanah legenda, di tanah sendiri luar biasa kan. Sempat ragu menjadi juara juga karena waktu itu kan final adu penalti, hampir kalau musuhnya masuk selesai lah, cuman ya alhamdulillah bisa juara bareng tim PON. Pada saat itu emang kita emang udah nyatu gitu kan, udah sering bareng-bareng dari diklat kan, cuman ditambah beberapa pemain dari luar kayak Airwin kan baru gabung juga, Hersus, Adeden, cuman yang lainnya kan semua mayoritas pemain diklat, jadi udah sering bareng-bareng, kita udah ngerasa kompak dan luar biasa sih. Pengalaman yang gak akan terulang dua kali gitu, juara PON terus di tanah legenda, di rumah sendiri.
Ya kata Aji sih buat orang-orang Bandung atau orang-orang Jawa Barat harus eh, belajar dari pengalaman Ajis. Maksudnya ya setiap orang emang beda-beda jalannya gitu. Ada yang langsung naik ke senior Persib dan bisa langsung eh, apa jadi pemain pilihan utama. Cuman nggak segampang itulah. Yang lebih logis menurut Ajis sih lebih baik merantau dulu, cari pengalaman dulu, cari hal-hal baru di luar Bandung, siapin dulu mental gitu, karena buat pulang ke Persib itu nggak gampang gitu, butuh mental yang besar karena timnya besar gitu, jadi kita harus punya mental yang besar. Jadi ya menurut Ajis mending ngerantau dulu, cari pengalaman di luar. Ya sebenarnya banyak sih ya pelatih, semua pelatih juga berpengaruh di karir Ajis, cuman yang paling berpengaruh sih buat Ajis sampai detik sekarang tetap Coach Jaino gitu. Karena dia yang ngajarin Ajis bukan cuman di sepak bola tapi di kehidupan juga, dan ya udah kayak orang tua sendiri. Ajis sering sharing sama dia, kalau ada apa-apa pasti Ajis sharing sama dia gitu. Selalu yang kasih keputusan dia gitu. Coach Jaino juga langsung setuju, udah itu ambil kesempatan kamu nak. Nah, kamu udah saatnya pulang ke Bandung. Urusan, dia bilang urusan main atau enggaknya itu tergantung kerja keras kamu di latihan. Oh iya pertandingan melawan PSS Sleman mungkin ya. Pada saat itu kan dipercaya main inti juga, ditambah eh, baru gabung itu putaran kedua pemain-pemain baru kayak Nick, Omid, Kevin juga. Nah disitulah pembuktian mungkin siapa yang putaran kedua itu kan akhir-akhir putaran pertama, putaran kedua yang eh, main inti gitu kan. Makanya di situ ya termotivasi, sangat termotivasi gitu. Shohei Matsunaga sih. Karena udah dapat aja chemistry-nya gitu. Kita sering bareng di luar lapangan, di dalam lapangan juga udah terbentuk gitu chemistry sama dia. Dan selalu kasih tahu saya juga, misalkan latihan kurang maksimal, dia selalu push saya, jujur. Misalkan saya ngelewatin patok atau gimana, Ajis jangan, itu nggak bagus buat kamu harus jujur gini-gini. Selalu kasih motivasi buat saya dia, luar biasa. Pertama kali gabung bareng masing-masing itu Bang. Balikpapan, ya Persib Balikpapan. Tendangannya sih, bola-bola mati, syuting, terus ya enak aja diajak main, dia ngerti gitu, dia ngerti ya Ajis mau kasih bola seperti apa, Ajis harus kasih bola dia seperti apa. Tetap Mas Bima sih, Mas Bima Sakti, sosok yang tidak bisa diceritakan dan diungkapkan gitu, luar biasa, sangat berpengaruh juga buat karir Ajis gitu. Ya kuncinya jujur dan disiplin dari dia. Tetap kata-kata itu saya pegang. Disiplin waktu, disiplin segalanya, disiplin saat latihan, disiplin istirahat, disiplin makan. Sempat beberapa kali juga pergi away satu kamar sama Mas Bima, dan bukan canggungnya tapi sangat respect lah sama dia, karena tidurnya tepat waktu, tidurnya jam 8, jam 9 udah tidur gitu kan. Terus berkaca juga dari Mas Bima, dulu kan masih sering tidur saya di atas jam 10 gitu kan. Oh makanya mungkin saya sempat berpikir gitu kan, makanya Mas Bima bisa main bola sampai umur 40, ini berarti karena dari jam waktu tidur aja dia memang diatur gitu. Makanya lama kan dia main bolanya sampai umur usia 40. Ya dia bangun subuh, terus ada 1 jam sebelum di lapangan dia udah ada. Makanya sangat memotivasi pemain-pemain muda yang lain. Masa pemain senior aja udah bisa udah kayak gitu, masa pemain muda nggak bisa gitu.
Di luar mah dari Iniesta, dari Andres Iniesta. Kalau di dalam dari Eka Ramdhani. Ya dari gaya mainnya Aji suka gitu, dari sering kan Aji suka Barcelona jadi suka lihat dia main gitu, Iniesta. Terus kalau dari AEK sih dulu ya pemain angkatan Aji sih yang SSB dulu pasti ngefans sama AEK gitu kalau gelandang. Karena dulu sempat beberapa kali jadi anak gawang juga pas AEK main. Jadi luar biasa, sangat terinspirasi dari beliau gitu. Apakah itu yang bikin Aziz sebelum nomor 8? Iya, itu juga salah satunya. Filosofinya ya nggak ada putusnya, nomornya nggak ada putusnya, jadi terus aja ngalir. Terinspirasi dari pemain-pemain yang Aji suka gitu kan, ini sekarang nomor 8. AEK sering pakai nomor 8 juga. Sah-sah aja. Di luar paling ya, sering lihat Falcao paling juga. Masih sering komunikasi karena sering juga Ajis masih ikut latihan futsal juga sekarang. Kalau pelatih sama coach Panca masih sering main sama pemain-pemain juga kan. Pemain-pemain pro futsal di Bandung kan ada komunitasnya gitu, namanya PFPB. Jadi kita sebulan 2 kali sering ada kegiatan gitu futsal bareng sambil charity gitu. Jadi masih sering ketemu, kumpul sama anak-anak. Pemain sama A dong sih paling seringnya sekarang. Kalau menurut Adis dari futsal sih pasti lebih mudah majunya ya, bisa bersaing dengan tim-tim Asia. Karena ya pemain-pemainnya juga di futsal bagus-bagus, terus persaingan dengan negara lainnya nggak terlalu jomplang gitu, nggak terlalu jauh, jadi masih sejajar. Ya Runtu Boy sih, dia semua orang pasti tahu dia juga di futsal. Usia masih muda juga, permainan udah luar biasa. Terus ada Subahan juga, teman saya juga di futsal, yang mungkin dia yang bisa membawa Indonesia lebih baik di futsal. Ada Evan juga, terus Syauki Saud, yang terakhir mungkin ada Rio Pangestu juga. Tuh pemain muda yang bakal berkarir bagus menurut saya. Saya harap ada lagi sih Aji selanjutnya dari futsal ke sepak bola, harus ada sih kalau kata saya. Ya karena dari futsal bukan merusak sepak bola, contohnya saya gitu. Terus harus ada karena dari futsal banyak teknik-teknik yang bisa diaplikasikan di sepak bola.